Timbal atau yang biasa juga disebut Pb merupakan salah satu komponen logam berat yang diketahui digunakan untuk proses produksi berbagai produk logam, baterai, pestisida, dan juga keramik. Timbal atau Pb biasanya masuk ke ekosistem perairan melalui pembuangan limbah industri, erosi tanah, pengendapan udara, dan aktivitas pertambangan. Paparan pada berbagai jenis polutan dapat mengakibatkan kematian dan gangguan fisiologis pada ikan, kerusakan histopatologi yang terjadi pada jaringan insang, dan menyebabkan hiperselia, fusi lamela, perdarahan, atrofi, dan gangguan kinerja pernafasan ikan. Dampak dari paparan timbal terhadap reproduksi ikan yaitu mengganggu proses terjadinya pemijahan ikan yang ditunjukkan dengan meningkatnya anomali morfologi dari kematian sperma. Pb akan berdifusi secara pasif ke dalam kuning telur dan menghambat aktivitas enzim pertumbuhan embrio. Pb menggantikan ion dalam tulang, sehingga akan menyebabkan beberapa kelainan bentuk pada larva ikan, seperti skoliosis, lordosis, dan kifosis. Paparan Pb juga akan mengganggu proses embriogenesis ikan mas, ditandai dengan blastula, pemendekan tulang belakang, dan kelainan jantung. Prosedur kerja yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama dengan memberikan 4 perlakuan dengan masing-masing 3 ulangan. Secara rinci, konsentrasi timbal pada masing-masing perlakuan yaitu perlakuan kontrol 0 mg per liter PbCl2, perlakuan A 0,21 mg per liter PbCl2, perlakuan B 0,42 mg per liter PbCl2, dan perlakuan C 0,63 mg per liter PbCl2. Yang kedua, melakukan penetasan telur ikan nila dalam corong berisi 90 liter air payau 12-13 ppt dilengkapi dengan aerasi. Yang ketiga, membagikan 200 telur yang telah dibuahi secara acak ke setiap saluran perlakuan dengan masa paparan selama 10 hari. Yang keempat, melakukan penghitungan jumlah detak jantung dalam 60 detik dengan menggunakan perekaman video. Detak jantung sendiri diukur pada hari kelima. Yang kelima, melakukan pengukuran panjang badan larva dengan cara mengukur total panjang 30 ekor larva pada setiap perlakuan dan kontrol dengan menggunakan mikroskop stereo yang dilengkapi dengan mikrometer. Yang keenam, memfoto larva yang mati dan catat menggunakan mikroskop stereo pada akhir periode paparan. Yang ketujuh, melakukan pemeriksaan pada tingkat kelangsungan hidup, tingkat malformasi, deformitas larva, dan kandungan Pb dalam larva pada akhir periode paparan. Dan yang terakhir, melakukan analisis data tingkat penetasan, tingkat kelangsungan hidup, tingkat malformasi, denyut jantung, dan panjang larva antar perlakuan dengan menggunakan analisis varian satu arah atau juga sering disebut one way ANOVA pada tingkat kepercayaan 95%. Lalu data tersebut disajikan dalam bentuk mean dan standar deviasi. Hasil yang didapat dari analisis statistik pada tingkat penetasan, tingkat kelangsungan hidup, panjang total larva, dan detak jantung menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada parameter daya tetes kumulatif, kecepatan kelangsungan hidup, dan panjang larva antar perlakuan. Malah sebaliknya, terjadi peningkatan yang signifikan dalam denyut jantung pada perlakuan C dibandingkan dengan kontrol. Telur ikan nila mulai menetas pada hari kedua atau hari ketiga periode paparan. Jumlah seluruhnya panjang larva pada akhir periode paparan berkisar 11,33 sampai 11,40 mm. Kesimpulannya yaitu meskipun tidak secara signifikan mengurangi tingkat penetasan, tingkat kelangsungan hidup, dan panjang total larva ikan nila, paparan Pb juga berdampak negatif terhadap detak jantung dan tingkat malformasi larva ikan nila.
Hasil dari analisis kelainan larva yang diamati pada penelitian ini yaitu lordosis, kifosis, dan ekor melengkung. Yaitu lordosis bentuk kelainan yang paling umum ditemukan, yaitu sekitar 54%, sedangkan ekor melengkung sebanyak 15%. Tingkat malformasi larva cenderung meningkat dengan meningkatnya konsentrasi timbal dalam media pemaparan. Tingkat malformasi larva tertinggi adalah ditemukan pada perlakuan C, sedangkan yang terendah terdapat pada perlakuan kontrol yaitu 3,4% dan 0,33%. Berdasarkan analisis statistik, terjadi peningkatan malformasi larva yang signifikan tingkat dalam pengobatan C dibandingkan dengan kontrol. Tingkat malformasi ikan nila cenderung meningkat dengan meningkatnya konsentrasi timbal dalam media paparan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa adanya hubungan antara peningkatan kandungan timbal pada media dengan peningkatan timbal. Timbal cenderung terakumulasi dalam jaringan tulang larva yang mengakibatkan gangguan perkembangan tulang. Akumulasi timbal pada larva ikan disebabkan oleh adanya metalothionein dan amina yang berikatan kovalen dengan timbal. Timbal akan masuk ke dalam sel dan didistribusikan oleh darah ke seluruh tubuh sehingga dapat menumpuk di organ lain. Paparan timbal dapat mengganggu proses pertukaran ion kalsium di jaringan tulang, sehingga tulang ikan mengalami kelainan berupa lordosis, kifosis, dan ekor melengkung. Ion timbal memiliki kemampuan untuk menggantikan keberadaan ion kalsium yang terkandung dalam jaringan tulang, yang akan menyebabkan kerangka malformasi pada embrio ikan. Larva malformasi berada pada risiko pertumbuhan yang lambat dan kesulitan dalam mendapatkan makanan dan menghindari predasi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan hasil review jurnal kedua dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi toksisitas bahan pencemar terhadap organisme perairan. Faktor penting yang mempengaruhi toksisitas yaitu konsentrasi bahan pencemar dan durasi pemaparan bahan kimia terhadap organisme. Faktor-faktor yang mempengaruhi toksisitas terdiri dari faktor yang berhubungan dengan bahan pencemar fisika kimia dan faktor yang berhubungan dengan organisme biotik. Faktor fisika kimia bahan pencemar meliputi 1. Suhu. Bioakumulasi dan toksisitas bahan pencemar meningkat seiring dengan perubahan suhu. Hal tersebut berkaitan dengan peningkatan aktivitas dan kinektik logam, serta peningkatan laju metabolisme di perairan yang lebih hangat. Perubahan suhu juga mempengaruhi proses sintesis protein, respirasi, dan transport energi, serta kemampuan penghantaran oksigen. Perubahan laju metabolisme dapat menyebabkan perubahan perilaku, misalnya pergerakan dan aktivitas makanan yang mempengaruhi kemampuan mengakumulasi bahan pencemar. Peningkatan penyerapan bahan pencemar menyebabkan peningkatan akumulasi, tekanan, dan stres. Akibat perubahan suhu juga terdapat mengganggu kemampuan detoksifikasi bahan pencemar. Hal ini berpotensi meningkatkan toksisitas. Faktor lain yang dapat mempengaruhi toksisitas yaitu interaksi antar bahan pencemar. Efek interaktif bahan pencemar dapat berupa efek sinergis atau antagonis, berlawanan, bergantung pada jenis bahan pencemar dan kondisi organisme yang terpapar. Efek sinergis merupakan efek toksisitas gabungan dua atau lebih bahan pencemar, di mana pengaruh toksisitas akan lebih besar dibandingkan hanya satu jenis bahan pencemar. Efek sinergis yang dihasilkan oleh bahan pencemar bergantung pada bahan faktor, antara lain sifat bahan kimia tersebut dalam prosesnya memasuki tubuh organisme dan kondisi fisiologi dan metabolisme organisme yang terpapar. Sebaliknya, efek antagonis terjadi pada kondisi di mana pengaruh toksisitas dua atau lebih bahan pencemar akan lebih rendah dibandingkan efek yang terjadi pada pemaparan satu jenis bahan pencemar. Yang kedua, pH atau kadar keasaman.
Asidifikasi atau pengasaman menjadi salah satu penyebab penurunan pH di perairan. Penyebab utama dari asidifikasi tidak hanya disebabkan oleh toksisitasnya, namun juga karena efeknya terhadap spesies, mobilitas, dan bioavailabilitas bahan kimia. Bagi sebagian organisme perairan, pH rendah dapat meningkatkan toksisitas logam. Penurunan pH dan peningkatan kelarutan ion logam dapat menyebabkan peningkatan bioakumulasi dan toksisitas. Hubungan antara pH dan toksisitas logam jauh lebih rumit tergantung pada ikatan kimia dan spesies logam. Yang ketiga, salinitas. Salinitas berpengaruh pada toksisitas bermacam bahan pencemar, terutama logam terhadap organisme estuari dan laut. Salinitas tidak hanya mempengaruhi geokimia logam, tapi juga pada fisiologi organisme dan sensitivasi terhadap pemaparan logam. Yang keempat, kesadahan. Kesadahan berpengaruh terhadap toksisitas logam. Toksisitas akan menurun pada kondisi perairan dengan kesadahan tinggi. Faktor biotik meliputi 1. Spesies. Setiap spesies memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap bahan kimia. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan kemampuan dalam merespon bahan kimia. Beberapa spesies mampu melindungi dirinya sendiri dari paparan bahan pencemar dalam waktu yang singkat. Misalnya, pada karang-karangan mampu menutup cangkangnya dan tetap bermetabolisme dalam kondisi anaerob selama beberapa waktu. Yang kedua, umur. Organisme yang masih muda pada umumnya lebih rentan dan sensitif terhadap bahan pencemar dibandingkan organisme dewasa. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkat perkembangan mekanisme detoksifikasi antara organisme muda dan dewasa. Perbedaan dalam laju ekskresi juga berpengaruh terhadap kemampuan merespon dan mengeluarkan bahan pencemar. Misalnya pada jenis Arthropoda crustacea, tahapan yang paling sensitif adalah pada saat molting atau pergantian cangkang. Dan pada ikan adalah tahapan embrio, larva, serta juvenil awal. Pola makan organisme perairan dapat mempengaruhi efek toksisitas dengan cara menghasilkan perubahan pada komposisi tubuh, fungsi fisiologi dan biokimia, serta kondisi nutrisi organisme tersebut. Uji toksisitas ekstrak daun bakau Sonitaria alba terhadap Artemia. Artemia merupakan zooplankton yang biasa digunakan sebagai pakan awal lanjutan terhadap larva berusia 10 hari. Artemia memiliki ukuran yang kecil, gerakannya lambat, mudah dicerna dan mudah ditingkatkan nilai gizinya, disukai larva, dan mudah untuk dibudidayakan. Namun, Artemia juga memiliki dampak negatif yaitu bersifat carrier. Ekstrak kulit batang tumbuhan Sonitaria alba menunjukkan aktivitas antibakteri yang tinggi dan berspektrum luas, sehingga berpotensi sebagai sumber antibakteri alami, serta memiliki potensi yang besar sebagai sumber antioksidan alami. Ekstrak daun bakau juga terdapat zat insektisida yang diduga dapat berpengaruh pada kelangsungan hidup Artemia sebagaimana penggunaan disinfektan yang pernah diuji cobakan dan ternyata bersifat letal bagi Artemia. Suatu senyawa kimia dikatakan bersifat racun akut jika senyawa tersebut dapat menimbulkan efek racun dalam jangka waktu yang singkat, dan bersifat kronis jika senyawa tersebut dapat menimbulkan efek racun dalam jangka panjang yang akibat paparan yang berulang-ulang walaupun dalam jumlah yang sedikit. Hasil dan pembahasan dapat dilihat pada tabel berikut. Pada konsentrasi 76,4 menunjukkan nilai konsentrasi toksik ekstrak daun bakau terhadap Artemia yang menyebabkan kematian hingga 50% sampai jam ke-48. Sedangkan pada konsentrasi 76,7 ppm atau perlakuan menunjukkan presentasi kematian sebesar 66,77% dan kematian 100% pada konsentrasi di atas 80,3 ppm. Jadi, hasil yang didapatkan Artemia dengan perlakuan konsentrasi 76,7 ppm bersifat mematikan bagi Artemia.
Hal tersebut disebabkan oleh kandungan ekstrak daun bakau membunuh seperti separuh populasi Artemia. Bahkan pada konsentrasi 80,3 ppm mematikan seluruh populasi Artemia. Kesimpulannya, yang pertama, LC50 ekstrak daun bakau yang aman bagi Artemia selama 48 jam adalah kurang dari 76,4 ppm. Yang kedua, pemberian bahan toksik dari ekstrak daun bakau Sonitaria alba pada konsentrasi yang berbeda-beda memiliki tinggi konsentrasi, maka semakin cepat pula terjadi pada Artemia. Terima kasih. Jurnal berikutnya yaitu perbandingan LC50 per 96 jam terhadap mortalitas benih ikan med Cyprinus carpio linnaeus pada limbah penyamakan kulit dan insektisida pyrethroid. Limbah kromium yang dihasilkan dari proses penyamakan kulit dapat berupa kromium trivalen dan kromium heksavalen. Dampak negatif logam berat kromium terhadap ikan adalah stres, terganggunya proses fisiologis, mempengaruhi kesehatan, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Selain itu juga terjadi biokumulasi logam berat kromium di dalam tubuhnya, sehingga ikan tidak layak untuk dikonsumsi karena membahayakan kesehatan manusia. Insektisida pyrethroid dengan komponen deltametrin banyak digunakan petani untuk membasmi hama pada tanaman kubis, cabai, jeruk, padi, dan tanaman hortikultura lainnya. Insektisida pyrethroid merupakan insektisida berdaya kerja cepat atau knockdown. Daya kerja pyrethroid terhadap ikan mirip dengan daya kerja DDT atau organik klorin, yaitu tidak mudah terurai, biokumulatif, toksik, dan tidak mampu terurai di dalam lingkungan, serta terakumulasi di dalam tubuh manusia melalui rantai makanan. Gejala keracunan pyrethroid pada ikan menunjukkan terjadinya keracunan saraf yang menghambat kerja enzim, yaitu eksitasi, konfusi, paralisis, dan kematian. Ikan mas merupakan salah satu jenis ikan yang dapat digunakan sebagai bioindikator karena memiliki ciri dapat menunjukkan reaksi terhadap perubahan fisik air maupun terhadap agen pencemar yang terlarut dalam batas konsentrasi tertentu. Materi berikutnya akan dijelaskan pada tabel berikut. Jadi, kesimpulannya yaitu semakin banyak limbah yang dimasukkan ke dalam media uji, maka semakin banyak pula ikan mas yang mengalami kematian. Terima kasih.